Puji Tuhan, selamat pagi saudara, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita pagi hari ini. Puji Tuhan saudara, kalau hari-hari yang lalu, kemarinnya lusa kita udah belajar tentang Yosua, seorang pemimpin bangsa Israel yang dimana ia menggantikan kepemimpinan Musa saat itu. Kita tahu bagaimana ia menjadi pemimpin bukanlah hal yang secara tiba-tiba terjadi dalam hidupnya, tapi Tuhan sudah mempersiapkan Yosua maksud saya jauh-jauh hari, dimana berawal dari Yosua sebagai abdinya Musa pada saat itu saudara. Nah, dalam kepemimpinan Yosua ini banyak hal yang ia hadapi. Ada saat dimana ia berperang, bangsa Israel berperang di bawah kepemimpinan Yosua. Ada saat mereka mengalami kemenangan, ada saat mereka juga mengalami yang namanya kekalahan. Hingga ada waktu di mana seakan-akan Yosua ini seperti hancur hati di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan ia mengoyakkan jubahnya, ia menghadap kepada Tuhan. Nah, dan dari masa kepemimpinan Yosua ini kita akan belajar beberapa hal pagi hari ini saudara. Kita akan belajar dampak dari seorang pemimpin. Kita akan belajar dari seorang pemimpin di mana ada dampak saat kita mengandalkan Tuhan dengan saat kita tidak mengandalkan Tuhan. Saat kita mengandalkan Tuhan dengan dampak saat kita tidak mengandalkan Tuhan. Yang pertama, dampak saat kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita perhatikan Alkitab kita dalam Yosua 7 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Yosua 7 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Saudara, di pasal 7 ini membahas di mana bangsa Israel harus berperang melawan sebuah kota kecil yang bernama kota Ai. Namun, saudara, bangsa Israel yang adalah bangsa yang besar harus menerima kepahitan, yakni mereka harus kalah dari kota kecil tersebut, kota Ai tersebut. Mereka harus kalah. Karena apa saudara? Karena sikap bangsa Israel yang berubah setia. Kalau saudara perhatikan di pasal yang ke-7 ayat yang pertama dikatakan sikap bangsa Israel yang berubah setia kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu yang jadi fokus kita pada pagi hari ini ialah melainkan sikap pemimpin mereka yakni Yosua yang mulai tidak melibatkan Tuhan dalam rencana-rencananya, dalam keputusan yang harus ia ambil. Terbukti dalam ayat 3, saudara boleh perhatikan dalam ayat 3 dikatakan, kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Saudara, lewat ayat ini terbukti bahwasannya Yosua saat dia menyuruh pasukannya untuk pergi berperang, saudara, dia tidak bertanya dulu kepada Tuhan. Bukan seperti saat mereka harus berperang melawan Yeriko. Saat bangsa Israel melawan Yeriko, di situ Yosua betul-betul ia selalu bertanya kepada Tuhan akan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Tapi di sini saudara, di pasal ini dijelaskan di ayat yang ketiga, Yosua tidak bertanya kepada Tuhan. Dia mulai tidak melibatkan Tuhan, saudara. Ia bersandar kepada kekuatan pasukannya karena dia menganggap mungkin yang kami lawan adalah kota kecil, sedikit jumlahnya, tidak seperti kami yang besar jumlahnya. Dan saudara, apa hasilnya? Mereka harus menerima yang namanya kekalahan. Sehingga muncul ayat yang ke-6 di mana Yosua akhirnya dikatakan di sana ia mengoyakkan jubahnya, ia sujud di hadapan Tuhan, di depan tabut Tuhan hingga petang. Nah, saat di mana mereka mengalami kekalahan, disitulah kemudian Yosua mulai menghadap Tuhan. Kita kembali lagi, tadi itu dampak saat kita tidak mengandalkan Tuhan. Sekarang kita beralih dampak saat kita mengandalkan Tuhan. Saudara lihat di pasal yang ke-8, di mana Yosua yang tadinya sudah sadar akan kesalahannya, di mana dia tidak mengandalkan Tuhan, tapi dia kembali berbalik dan diangkat lagi oleh Tuhan. Di pasal 8, ia kembali lagi mulai melibatkan Tuhan. Pasal 8 ayat yang 18,
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Kita perhatikan kata sebab aku, Tuhan. Di situ yang berkata Tuhan menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Saat kita mengandalkan Tuhan, saudara, saat bangsa Israel, saat Yosua pemimpin mereka mulai mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang berperang ganti mereka, Tuhan yang membela mereka, sehingga Tuhan memberi mereka kepada mereka kemenangan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam firman Tuhan pagi hari ini Tuhan memberi pesan kepada kita semua, saudara, yakni kehidupan kita ke depan tergantung apa yang menjadi pilihan kita hari ini. Apakah hari ini kita memilih untuk tetap mengandalkan Tuhan, atau kita memilih mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan kekuatan kita yang kita anggap kita bisa, kekuatan kita mampu. Yang mana yang akan kita pilih, saudara? Kita belajar, saudara, dari pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saat kita mengandalkan Tuhan dengan saat kita tidak mengandalkan Tuhan, sungguh sangat-sangat jauh perbedaannya, saudara. Karena itu, saudara, Tuhan mau kita orang-orang percaya, kita umatnya, orang-orang yang dikasihinya, Tuhan mau senantiasa kita mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap perbuatan pekerjaan kita. Karena jika kita mengandalkan Tuhan, maka percayalah ada rencana yang indah yang Tuhan sudah persiapkan kepada kita di depan. Namun saat kita mulai tidak mengandalkan Tuhan, kita memilih untuk menggunakan kekuatan kita sendiri, maka bersiaplah untuk saudara menerima hasil yang tidak sesuai dengan harapan kita. Pesan firman Tuhan pagi hari ini cukup singkat kepada kita, namun saya percaya ini boleh memberkati kita, boleh kita jadikan pelajaran dan kita hidupi dalam sepanjang kehidupan kita ke depan. Kita mau terus mengandalkan Tuhan, kita mau terus memilih untuk senantiasa berharap, bertanya kepada Tuhan akan apa yang akan kita kerjakan hari ini, akan apa yang akan kita kerjakan selanjutnya. Mari saudara, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita, Immanuel, Allah